Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah kimia medisinal dengan topik antihistamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas antihistamin dari sudut pandang kimia medisinal. Jadi tidak hanya membahas untuk apa obat ini digunakan, tetapi bagaimana struktur kimianya dapat menentukan aktivitas biologis dan juga efek samping yang kemungkinan akan muncul. Dan pada pembahasan antihistamin ini, kita fokus utamanya adalah pada antihistamin H1. Jadi materi nanti akan diawali dengan definisi antihistamin, kemudian patofisiologi alergi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai reseptor H1, penggolongan antihistamin, sampai ke hubungan antara struktur dengan aktivitas dari antihistamin H1. Kemudian juga kita akan membahas mengenai hubungan antara SAR dengan efek samping yang kemungkinan akan muncul pada antihistamin H1. Lalu ada case study, beberapa case study, dan juga ada soal diskusi yang dapat dipelajari oleh mahasiswa semua. Definisi obat antihistamin, jadi antihistamin ini adalah senyawa yang menghambat kerja histamin melalui reseptor histamin. Secara umum sebenarnya terdapat beberapa reseptor histamin ya. Ada H1, H2, H3, dan juga H4. Tapi sebenarnya dalam praktek farmasi klinis, istilah antihistamin ini hampir selalu merujuk ke obat-obat yang bekerja pada reseptor H1 untuk terapi alergi. Jadi nanti secara keseluruhan kita fokusnya akan belajar tentang antihistamin H1. Nah, ini tabel secara umum perbandingan antara beberapa jenis reseptor histamin dari H1 sampai H4, dari mulai lokasi utama reseptor tersebut, kemudian fungsi fisiologis utama yang dihasilkan, dengan contoh obat yang terkait. Untuk reseptor H1, lokasi utamanya itu terdapat pada pembuluh darah, kulit, bronkus, CNS. Fungsi fisiologis utamanya untuk alergi, jadi seperti gatal, edema, bronkokonstriksi gitu ya, reaksi-reaksi yang muncul karena alergi. Kemudian contoh obat terkaitnya adalah cetirizine dan loratadine kalau untuk H1. Lalu H2 itu lokasi utamanya di lambung dan jantung. Fungsi fisiologis utamanya itu pada sekresi asam lambung, contoh obatnya ranitidin. H3 itu lokasinya di otak, kemudian fungsi fisiologis utamanya pada regulasi neurotransmitter, contoh obatnya adalah pitolisan. Dan H4 itu lokasi utamanya di sel imun, fungsi fisiologisnya berarti terkait dengan imun dan inflamasi, contoh obatnya ini masih dalam pengembangan riset. Jadi memang sedang dalam pengembangan riset adalah target pada reseptor H4. Nah, kita akan belajar mengenai alergi, berarti kita akan belajar juga mengenai reseptor H1. Oke, jadi ini adalah patofisiologi alergi. Bagaimana alergi itu muncul gitu ya dari dalam tubuh. Alergi sebenarnya diawali oleh proses yang namanya sensitisasi. Apa itu? Yaitu saat alergen pertama kali masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian akan memicu pembentukan IgE. Nah, IgE ini akan berikatan dengan sel mast dan juga basofil. Pada saat terjadinya paparan ulang atau re-exposure, alergen dapat menyebabkan degranulasi sel mast dan pelepasan mediator inflamasi. Salah satunya adalah histamin. Jadi mediator inflamasi itu ada beberapa macam ya. Dan yang akan kita bahas ini terkait alergi yaitu histamin. Nah, ketika histamin itu berikatan dengan reseptor H1 akan muncul yang namanya efek fisiologis. Antara lain pertama, vasodilatasi. Kita dapat melihatnya misalkan muncul bercak kemerahan di kulit. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler, kita juga bisa lihat itu dalam bentuk timbulnya edema, timbulnya urtikaria. Kemudian efek lain adalah bronkokonstriksi, agak sulit nafasnya ya, sesek. Kemudian ada stimulasi saraf sensori, ini yang memicu respon gatal pada kulit. Kemudian ada juga rhinorea atau nasal secretion. Jadi bersin-bersin sampai keluar cairan dari hidung gitu. Nah, ini adalah beberapa efek fisiologis yang muncul ketika histamin dapat berikatan dengan reseptor H1. Nah, antihistamin kerjanya adalah dengan mencegah histamin ini mengikat reseptor H1 sehingga mengurangi gejala alergi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai reseptor histamin yang H1.
Reseptor H1 adalah reseptor histamin yang dia itu termasuk ke dalam golongan GPCR. Dan peran utamanya adalah dalam reaksi alergi akut. Target utama dari antihistamin H1. Jadi karena memang dia itu ketika teraktivasi dapat memicu reaksi alergi, maka itu sebagai target utama antihistamin H1. Lokasinya ada di pembuluh darah, itu yang memunculkan kemerahan dan edema. Ada juga di saraf sensorik, itu yang memunculkan reaksi gatal. Ada di otot polos juga, itu yang memicu reaksi bronkokonstriksi. Ada juga di otak, itu yang memicu reaksi sedasi. Nah, antihistamin itu cara kerjanya adalah inverse agonis H1, di mana artinya adalah dia mengunci reseptor dalam keadaan off. Jadi ketika antihistamin itu berikatan dengan reseptor H1, reseptornya itu dia kunci. Jadi tidak bisa on, tidak bisa bekerja gitu ya. Jadi itu maksudnya inverse agonis H1. Jadi kunci reseptor itu dalam keadaan off. Nah, ini beberapa jenis ligand atau senyawa yang dapat berikatan dengan H1. Jadi ligand alaminya atau histamin itu ya, histamin itu sendiri sebagai mediator inflamasi. Dia itu fungsinya agonis terhadap histamin H1. Efeknya apa? Efeknya dapat meningkatkan aktivitas dari reseptor H1. Ada juga ligand yang sifatnya antagonis. Antagonis itu dia menghambat histamin saja. Jadi berkebalikan dengan efek histamin. Ada juga yang disebut dengan inverse agonis. Apa itu inverse agonis? Inverse agonis ini bukan antagonis biasa ya, jadi mungkin agak mirip dengan antagonis tapi berbeda. Inverse agonis itu dia menurunkan aktivitas basal dari reseptor. Jadi dia menurunkan aktivitas dari si H1. Jadi sebenarnya antihistamin itu ketika berikatan dengan H1 itu reseptornya tuh masih tetap aktif. Beda kalau antagonis ya. Kalau antagonis itu reseptornya jadi nggak aktif gitu. Nah, kalau inverse agonis, reseptor H1-nya tetap aktif walaupun tidak ada histamin. Jadi dia menghasilkan sinyal yang rendah saja gitu ya. Jadi poinnya adalah kalau reseptor biasa ketika berikatan dengan ligand agonisnya baru dia akan aktifkan. Nah, kemudian beda dengan H1. H1 itu walaupun dia tidak berikatan dengan ligand alaminya, dalam hal ini adalah histamin, dia tetap aktif gitu. Dia tetap bisa menghasilkan efek fisiologis alergi, tapi kecil gitu ya, tapi rendah. Nah, itu yang menjadi dasar aktivitas dari antihistamin. Ini beberapa lokasi reseptor H1 dan efeknya, tadi mungkin sudah sempat di slide sebelumnya ya. Ada endotel pembuluh darah, ini aktivasi H1 menyebabkan vasodilatasi, kemudian otot polos itu terkait dengan bronkokonstriksi, saraf sensori kulit, gatal, nyeri, mukosa hidung, rinorea, kemudian otak itu kita jadi lebih waspada gitu ya, aktivasi H1. Kemudian kita masuk ke penggolongan antihistamin. Antihistamin itu dikelompokkan berdasarkan generasinya dan sebagian juga berdasarkan reseptor targetnya. Ada beberapa penggolongan gitu ya dari antihistamin H1 generasi 1, antihistamin H1 generasi kedua, antihistamin H2, antihistamin H3, dan antihistamin H4. Nah, karena tadi kita pengen fokusnya ke alergi saja, nah pembahasan kita akan berkaitan dengan antihistamin H1 generasi 1 dan generasi kedua. Untuk antihistamin H1 generasi pertama, dia punya ciri khas lebih lipofilik, kemudian mudah sekali menembus sawar otak. Contoh golongan obatnya ada etanolamin, ada etilendiamin, alkilamin, piperazin, fenotiazin. Mekanisme kerja secara umum yaitu antagonis atau inverse agonis terhadap reseptor H1. Jadi dia punya preferensi terhadap bentuk inaktif dari reseptor. Efek sampingnya adalah sedasi dan mengantuk. Jadi kalau misalkan konsumsi H1 generasi 1 tuh biasanya ngantukan gitu ya. Lalu juga ada antikolinergik, efek samping lainnya seperti mulut kering, retensi urin, konstipasi, hipotensi ortostatik itu pada obat promethazine. Dan juga ada beberapa kasus yang menyebutkan gangguan kognitif juga.
Ini untuk antihistamin H1 generasi pertama. Untuk antihistamin H1 generasi kedua, cirinya dia lebih polar. Jadi kalau generasi pertama itu cenderung lipofilik, kalau yang generasi kedua dia dibuat lebih polar sehingga tidak ada kekhawatiran akan menembus otak, sawar otak. Di sini contoh golongan obatnya ada piperidin, termasuk di dalamnya ada loratadin, ada fexofenadin gitu ya. Lalu ada juga piperazin generasi kedua seperti cetirizin yang saat ini biasanya orang-orang kalau beli di apotek gitu ya mengacunya ke cetirizin. Itu golongan H1 generasi kedua. Mekanisme kerjanya sebenarnya sama, inverse agonis terhadap H1, tapi untuk generasi kedua ini dia lebih selektif. Karena tadi ya tidak menembus sawar otak. Dia minim aktivitas pada reseptor muskarinik atau serotonin sehingga menghasilkan efek yang lebih kecil terhadap sedasi atau antikolinergik. Efek sampingnya masih ada pasti efek samping, umumnya ringan seperti sakit kepala, mual gitu ya, ada umumnya. Kemudian kalau cetirizin juga dapat menyebabkan sedasi tapi kecil, karena tadi itu penetrasi ke sawar otaknya sangat rendah, walaupun masih ada. Nah, ini perbedaan antara generasi satu dan generasi kedua dari antihistamin H1. Kalau misalkan ingin lebih detail gitu ya, kita bisa lihat di tabel ini. Ini golongan antihistamin H1, generasi satu, generasi kedua beserta contoh obatnya, mekanisme kerja secara molekularnya, contoh obatnya, lalu efek samping utama yang pasti juga berkaitan dengan struktur. Kita bisa lihat di generasi satu itu sebenarnya sampai generasi 2 tetap ada sedasi, tapi efeknya lebih minimal untuk yang generasi kedua. Ya, jadi kalau generasi satu tuh lebih kuat efek sedasinya, konstipasi juga ada, kadang juga iritasi sampai gastrointestinal. Kalau generasi 2 itu umumnya kalau ke gastrointestinal paling mual saja, dan efek sedasinya lebih ringan dibandingkan generasi pertama. Oke, kita sekarang masuk ke struktur activity relationship dari antihistamin H1. Kita harus tahu dulu farmakofor utamanya. Jadi, bagian dari struktur obat yang punya ikatan spesial dengan reseptor H1. Di sini untuk antihistamin H1 itu elemen pentingnya adalah pertama punya cincin aromatik. Ini dia akan berikatan hidrofobik ke reseptor H1. Jadi cincin aromatik ini punya kekuatan ikatan hidrofobik ke reseptor H1. Lalu ada spacer, jadi ada semacam jembatan antara 2 sampai 3 atom ya, jembatan panjang jembatannya. Ini yang menjaga jarak optimal antar gugus nanti di dalam obatnya. Jadi pertama ada cincin aromatiknya, kemudian ada jembatannya, lalu ada amina tersier. Amina tersier gitu. Jadi ada N di sana. Nanti amina tersier ini yang berfungsi untuk mengikat reseptor dengan jenis ikatan ionik. Jadi ada ikatan hidrofobik yang diaktifasi oleh adanya cincin aromatik pada obat, lalu ada jarak jembatan 2 sampai 3 atom, dan yang ketiga adalah ada gugus amina tersier yang akan berikatan secara ikatan ionik dengan reseptor H1. Ingat 3 elemen ini yang menjadi dasar dari SAR obat antihistamin H1. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang cincin aromatik sekarang. Peran cincin aromatik pada antihistamin H1. Adanya 2 cincin aromatik. Kita bisa lihat di slide yang di foto itu ya, foto struktur dari klorfeniramin. Ada 2 cincin aromatik kan di sana. Nah, 2 cincin aromatik itu berperan dalam interaksi hidrofobik dengan reseptor H1. Tadi seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. 2 cincin aromatik itu dapat mengoptimalkan peran dari antihistamin. Bisa dalam bentuk 2 fenil atau fenil plus heterosiklik. Jadi bisa fenil dua-duanya atau satunya fenil, satunya heterosiklik biasa.
Jadi tadi fungsinya adalah untuk membentuk ikatan hidrofobik dengan reseptor H1, sekaligus juga sebagai stabilisasi kompleks antara obat antihistamin dengan reseptor H1. Adanya substitusi gugus lipofil, substitusi atom lipofil seperti Cl, Br gitu ya. Ada substituen lipofilik seperti klor atau brom, itu dapat meningkatkan potensinya. Jadi kalau kita tambahkan Cl atau Br di sana di dalam cincin aromatik, itu bisa meningkatkan potensi dari antihistamin ini. Kebalikannya, kalau misalkan ada substituen polar yang kelebihan. Jadi kalau kita tambahkan substituen polar yang berlebih, maka dapat menurunkan kekuatan ikatannya atau afinitasnya. Jadi menurunkan penetrasi dengan reseptor. Dan di sini diingat, saya ulangi, ada cincin aromatik yang berperan terhadap ikatan hidrofobik dengan reseptor. Sekaligus juga meningkatkan stabilitas afinitas antara obat dengan reseptor. Di sini kalau kita tambahkan substituen lipofilik, maka meningkatkan potensinya. Kebalikannya, kalau substituen polarnya berlebih, maka akan menurunkan afinitas atau ikatan dengan reseptor H1. Nah, sekarang ke peran gugus amina, di mana sebenarnya paling kritis atau paling berperan gitu ya terhadap aktivitas dari antihistamin. Gugus amina ini harus bersifat basah agar bisa terprotonasi dan dapat berikatan secara ionik dengan residu aspartat pada reseptor H1. Jadi syaratnya adalah aminanya ini harus basah, di mana berarti pKa-nya itu sekitar 8-10, kemudian dalam bentuk terprotonasi pada pH fisiologis. Nah, fungsinya membentuk ikatan ionik dengan aspartat di reseptor H1 dan menentukan kekuatan ikatan dan juga potensi dari antihistamin. Kenapa harus tersier? Tadi kan aminanya tersier ya, seperti yang ada di gambar itu bentuk amina tersier. Kalau misalkan kelebihan satu, tangan dari si N-nya itu menjadi amina kuartener, maka aktivitasnya akan turun karena akan menurunkan fleksibilitas dari antihistamin terhadap reseptor H1. Tuh, jadi tanpa adanya gugus amina tersier ini, maka antihistamin itu akan turun drastis aktivitasnya. Maka disebut sebagai peran paling kritis. Farmakofor yang ketiga yang berperan dalam aktivitas antihistamin adalah spacer tadi, atau jarak jembatan. Kita bisa lihat di tabel itu ya. Jadi kalau sudah ada penelitian, jika panjang spacernya itu hanya satu atom saja, maka tetap ada efeknya, tapi aktivitasnya rendah. Jika 2-3 atom, di mana itu adalah jarak yang paling optimal, maka aktivitasnya juga paling maksimum. Nah, kalau lebih dari 3, berarti dia jembatannya agak panjang gitu ya, sampai panjang, maka akan menurunkan selektivitas ikatan antara antihistamin dengan reseptor. Jadi afinitasnya akan berkurang gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di gambar itu CH2N gitu ya, di mana N itu adalah jumlah dari spacernya. Jadi memang yang paling optimal itu 2-3. Jarak ini penting sekali untuk orientasi obat kita agar tepat di dalam kantong reseptor. Oke, adik-adik. Tadi kita masih membahas ini ya terkait SAR ya. Di sini fleksibilitas molekul versus aktivitas. Jadi, molekul yang fleksibel itu cenderung lebih aktif memang. Jadi generasi 1 itu ya secara struktur itu lebih fleksibel dan mereka lebih aktif terhadap aktivitasnya terhadap reseptor. Tapi ada konsekuensinya. Secara afinitas dia baik tapi non selektif. Jadi tadi dia masih bisa bocor gitu ya menembus ke sawar darah otak. Nah, kemudian dikembangkanlah yang generasi kedua, di mana secara struktur itu dibuat lebih rigid atau lebih kaku. Lebih kaku, lebih bulky gitu ya, untuk meningkatkan selektivitasnya secara perifer. Jadi, bukan tidak lagi ya, mengurangi penembus sawar darah otak, karena kan efek sampingnya juga lumayan gitu ya.
Jadi, bagaimana membuat generasi kedua ini lebih kaku atau lebih bulky? Salah satunya adalah dengan menambahkan cincin piperidin. Dan kita lihat di gambar yang dilingkari merah itu adalah cincin piperidin. Dengan adanya cincin piperidin itu membuat struktur menjadi lebih kaku sehingga konsekuensinya adalah meningkatkan selektivitas H1. Gitu ya, ini contohnya. Kalau di dipenhidramin itu kan generasi satu, nah ini kan lebih fleksibel secara struktur, dia mampu bergerak-gerak gitu ya, plus juga lebih lipofil. Nah, afinitasnya baik, tapi jadi non-selektif. Nah, generasi kedua itu dibuat lebih kaku, lebih lebih gemuk gitu ya strukturnya, supaya memang tidak bisa terlalu fleksibel, tapi meningkatkan selektivitasnya khusus ke H1. Salah satunya dengan penambahan cincin piperidin, yaitu ada pada obat loratadin. Nah, kemudian SAR versus sedasi. Sedasi, tadi kan kita lihat di slide-slide awal, efek sampingnya tuh selalu muncul gitu, sedasi. Baik generasi satu maupun generasi kedua. Walaupun kalau generasi kedua kan lebih kecil ya efeknya. Sedasi ini sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan target reseptor, karena kan targetnya sama, sama-sama H1. Tetapi disebabkan oleh sifat struktur dari molekul obat antihistamin. Obat yang lebih lipofilik dan bentuknya lebih kecil, itu lebih mudah masuk menembus sawar darah otak. Nah, untuk obat-obat yang mudah menembus sawar darah otak itu menyebabkan efek samping sedasi. Jadi faktor struktur itu sangat berperan. Lipofilisitas yang tinggi itu mudah masuk menembus sawar darah otak. Molekulnya kecil itu juga lebih mudah masuk. Tidak bermuatan itu juga lebih mudah memicu sedasi. Molekul besar atau polar itu cenderung menurunkan efek sedasi atau bahkan non-sedatif gitu ya. Nah, sedasi ini sebenarnya jadi efek struktur, bukan berdasarkan target reseptor yang berbeda. Lalu SAR versus efek samping. Ya, masih berkaitan dengan sedasi juga sebenarnya ya. Jadi, apa kaitan antara efek samping dengan struktur dari antihistamin kita? Tadi kita sudah tahu kalau obat itu lebih lipofilik, itu akan mudah menembus sawar darah otak. Jadi, secara struktur, kalau dia lipofilik dan fleksibel, seperti generasi satu, maka dia efek sampingnya sedasi. Kemudian ada afinitas ke reseptor muskarinik. Jadi kalau struktur itu dia juga punya afinitas ke muskarinik, efek sampingnya adalah mulut kering. Jadi yang mulut suka kering gitu ya, walaupun aktivitas minumnya sudah baik, maka kemungkinan dia sedang konsumsi obat yang juga punya afinitas ke reseptor muskarinik. Kemudian afinitas ke alfa adrenergik itu bisa mengakibatkan efek samping hipotensi, jadi tensinya akan turun. Kemudian molekul yang lebih bulky dan polar seperti generasi kedua itu dapat menimbulkan efek samping yang lebih minimal. Ini rincian gitu ya, rangkuman beberapa golongan antihistamin, kemudian ciri struktur utamanya berikut dengan SAR-nya, walaupun sebenarnya mereka itu punya 3 farmakofor utama gitu ya, seperti yang dijelaskan di awal. Kemudian interaksi kunci dengan reseptor H1, implikasi aktivitas, implikasi terhadap efek samping, dan contoh obatnya. Sini misalkan, golongan etanolamin. Ciri struktur utamanya atau SAR-nya dia punya 2 cincin aromatik, kemudian spacernya dia fleksibel, kemudian ada amina tersier, interaksi kuncinya adalah ikatan ionik kuat tadi ya, yang amina tersier dengan bagian residu aspartat. Kemudian ada interaksi hidrofobik yang luas dari adanya 2 cincin aromatik. Implikasi aktivitasnya dia punya potensi yang tinggi tapi selektivitasnya rendah. Implikasi efek sampingnya sedasi kuat dan juga ada efek antikolinergik yang jelas. Contoh obatnya adalah diphenhidramin dan dimenhidrinat. Dimenhidrinat. Kemudian golongan kedua itu alkilamin atau propilamin. Struktur utamanya itu ada 2 cincin aromatik sama, lalu ada spacer juga tapi lebih kaku bentuknya, dan ada amina tersier. Berarti ada ikatan ionik yang stabil
Nah, dengan adanya spacer yang lebih kaku itu mengakibatkan orientasinya lebih selektif dibandingkan yang etanolamin. Implikasi aktivitas potensinya baik, selektivitasnya meningkat. Implikasi efek samping, sedasinya sedang, karena tadi ya lebih selektif, jadi sedasinya sedang. Antikolinergik juga sedang. Contohnya adalah klorpeniramin, ini yang banyak sekali dikonsumsi masyarakat. Lalu ada etilen diamin, dia punya 2 N di dalam spacernya, kemudian strukturnya agak polar dengan penambahan N tadi. Ada ikatan ionik ganda, lemah, afinitas, moderat. Jadi ada ikatan ionik ganda yang sifatnya lemah dan juga afinitasnya moderat. Potensinya sedang, dia bisa menimbulkan efek samping iritasi gastrointestinal. Sedasinya tetap ada tapi ringan, ringan sampai sedang. Contoh obatnya triphenylhamine. Dan seterusnya adik-adik ya, bisa dibaca ada piperazine, ini lebih kaku konformasinya, ada piperidin gitu ya, substituen ada substituen polar. Kemudian ada penotiazin di sini. Dia lebih lipofilik tinggi gitu ya. Aktivitasnya sangat kuat. Nah, adik-adik sekarang bisa lihat contoh langsung strukturnya. Jadi tadi dikatakan bahwa generasi satu itu lebih fleksibel secara struktur, generasi kedua itu lebih bulky, lebih kaku gitu ya, lebih rigid secara struktur. Ini efeknya tentu sangat berbeda, terutama ke arah aktivitas dan juga efek samping. Jika generasi satu yang lebih fleksibel ini dia menjadi lebih lipofilik sehingga dapat mudah menembus sawah darah otak dan efek sampingnya tadi ya sedasi. Sementara generasi kedua dibuat lebih kaku agar tidak menimbulkan efek samping yang berlebih gitu ya sehingga aktivitasnya juga lebih kontrol, lebih selektif juga. Kita lihat generasi satu itu ada diphenhidramin, ada CTM, ada triphenylhamine. Kita lihat di situ sama-sama punya 2 gugus aromatik. Yang CTM dia ada penambahan Cl, nah triphenylhamine dia punya N juga di sana, penambahan N. Semuanya punya 2 gugus aromatik, semuanya punya spacer atom yang tidak terlalu panjang. Kemudian semuanya juga punya amin tersier, gitu ya. Jadi walaupun sedikit berbeda, tapi struktur utamanya tetap sama. Lalu generasi kedua kita lihat ada loratadine, lalu ada promethazine hidroklorida, ada juga cetirizine. Kalau adik-adik lihat di sana secara struktur memang lebih kompleks dibandingkan generasi satu. Jadi karena lebih kompleks itu mengakibatkan aktivitasnya lebih selektif. Tapi tetap dia tetap punya gugus aromatik di sana, dia punya juga spacer tapi bentuknya lebih beragam gitu ya dibandingkan generasi satu, dan dia juga tetap punya amin aromatik, amin tersier. Amin tersier yang mungkin berbeda, bentuknya lebih modifikasi gitu ya dibandingkan generasi satu. Ini, jadi kalau kita lihat perbedaannya tentu sangat jelas dari segi struktur yang mengakibatkan perbedaan aktivitas, selektivitas, dan juga efek samping. Oke, sekarang kita masuk ke case study. Case study ketiga ya, karena yang kedua kemarin kan di topik yang 1 dan 2 itu di topik yang pertama. Soal diskusi ketiga ini hanya satu, pertanyaannya adalah, jika Anda diminta merancang antihistamin H1 yang baru, mungkin generasi ketiga ya, kalau Anda semua diminta merancang antihistamin H1 yang baru, yang efektif secara aktivitas dia lebih baik dibandingkan gen 1 dan gen 2, tapi tidak sedatif. Jadi kan kalau gen 1 itu sedatifnya tinggi, sedang, moderate gitu ya. Kalau gen 2 itu kecil, ringan. Nah, Anda diminta merancang struktur antihistamin H1 yang dia efektif, tapi nggak ada sama sekali efek sedatifnya. Kira-kira modifikasi struktur apa yang akan Anda lakukan berdasarkan prinsip SAR tadi? Jadi tetap ada cincin aromatiknya, tetap ada spacernya, tetap ada amin tersiernya. Tapi tetap efektif dan tidak ada efek sedatif sama sekali. Nah, monggo silahkan dirancang pengen membuat struktur yang seperti apa. Oke adik-adik, sampai di sini ya materinya memang tidak terlalu banyak. Eh, saya harap juga karena memang sederhana dan adik-adik bisa memahaminya dengan baik.
Jadi sebagai kesimpulan, antihistamin H1 ini adalah salah satu contoh yang baik. Jadi bagaimana prinsip kimia medisinal digunakan untuk menghubungkan antara struktur molekul dengan efek klinis obat. Jadi dengan modifikasi tertentu kita bisa memodifikasi aktivitas berikut juga dengan meminimalkan efek sampingnya. Oke, seperti itu adik-adik semua. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan soal diskusinya. Semoga bisa menambah pemahaman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.